Pada suatu hari, ketika Rasulullah hendak memasuki masjid, alangkah terkejutnya ia. Tepat di samping pintu masjid, beliau melihat sosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas. Ternyata ia adalah iblis laknatullah. Ketika Rasulullah melongokkan kepalanya ke dalam masjid, terdapat dua orang di sana. Namun satu orang tengah melaksanakan sholat, sedangkan seorang lainnya tampak tengah tertidur pulas dekat pintu. Iblis itu tampak gusar dan ragu antara masuk masjid atau tidak. Rasulullah pun bertanya, "Wahai iblis, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Tanya Rasulullah. Iblis pun menjawab, "Aku hendak masuk ke masjid dan merusak sholatnya orang itu. Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu," kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur. Rasulullah mengerinyitkan keningnya, tanda semakin keheranan. Lantas beliau bertanya lagi, "Wahai iblis, mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur dan tidak takut kepada orang yang tengah sholat dan bermunajat kepada Allah?" Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di depan Rasulullah. Ia pun dengan gamblang menguraikan alasannya. "Ya Rasulullah, orang yang sedang sholat tersebut adalah orang yang bodoh. Ia tidak tahu syarat hukumnya sholat, tumaniknah, dan tidak bisa sholat dengan khusyuk." Iblis melanjutkan perkataannya, "Sedangkan orang yang sedang tidur itu adalah orang yang alim. Maka jika aku merusak sholatnya orang bodoh itu, aku khawatir dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu, kemudian mengajari dan membetulkan sholat orang yang bodoh tadi." Jelas iblis ketakutan. Rasulullah mengangguk-anggukkan kepalanya. Mendengar keterangan iblis, beliau semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah pun teringat ia pernah mendapatkan firman dari Allah bahwa ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu. Jika Nabi Sulaiman memilih harta, belum tentu tahta dan ilmu didapatnya. Jika ia mengambil tahta, maka harta dan ilmu juga belum tentu didapatnya. Namun dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta dimilikinya. Sahabat pedang Islam yang dirahmati Allah, dengan menuntut ilmu dan memiliki ilmu, iblis lebih memilih takut kepada orang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah, namun tidak memiliki ilmu sama sekali. Semoga dengan pembahasan ini